Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Legenda Liverpool John Barnes mengkritik pemilihan skuad Gareth Southgate untuk Euro 2020. Ia mengaku tidak habis pikir mengapa sang manajer tidak memanggil Aaron Wan-Bissaka ke timnas Inggris. Beberapa hari yang lalu Southgate membuat pengumuman penting. Ia mengumumkan 26 nama yang masuk ke line up Inggris di Euro 2020. Banyak yang mempertanyakan keputusan Southgate membawa 4 bek kanan ke Euro 2020 nanti. Banyak yang bertanya juga kenapa Aaron Wan-Bissaka yang tampil apik di Man United tidak turut dipanggil. Barnes mengaku tidak habis pikir mengapa Aaron Wan-Bissaka tidak dipanggil oleh Gareth Southgate. Barnes menyebut bahwa Wan-Bissaka memiliki kemampuan bertahan yang sangat bagus. Ia menilai kemampuannya ini sangat dibutuhkan saat melawan tim-tim besar. Barnes percaya bahwa skuad timnas Inggris untuk Euro 2020 ini terlalu ofensif. Ia yakin kekurangan pemain bertipikal bertahan seperti Wan-Bissaka bisa jadi kerugian tersendiri bagi Inggris. Menurut laporan yang beredar, Aaron Wan-Bissaka mulai frustasi tidak dipanggil ke timnas Inggris. Ia kabarnya mempertimbangkan membela Kongo, di mana ia memiliki kewarganegaraan itu dari orang tuanya. Klub kaya raya Ligue 1 Prancis PSG dikabarkan melakukan gerak cepat pada musim ini, memulai proses negosiasi dengan perwakilan bintang Juventus Cristiano Ronaldo. Kini seperti dilansir AS, PSG dikabarkan telah membuka proses pembicaraan dengan agen Ronaldo, Jorge Mendes, mengenai peluang si CR7 merapat ke Paris. Ronaldo sendiri sejatinya masih terikat kontrak di Juventus hingga tahun depan. Namun pelatih baru Massimiliano Allegri kabarnya sudah memberi lampu hijau kepada pemain 36 tahun itu untuk pindah. Juventus kabarnya siap melepas Ronaldo dengan biaya cuma 30 juta euro. Sedangkan PSG bisa menawarkan Mauro Icardi sebagai bagian dari pertukaran pemain. Paris Saint-Germain tidak sendirian mengejar tanda tangan Ronaldo. Raksasa Premier League Manchester United kabarnya juga berminat merekrut kembali mantan bintang mereka tersebut. Juventus disinyalir siap melepas Ronaldo ke MU, asal mereka mendapatkan Paul Pogba sebagai gantinya, atau bahkan Donny van de Beek. Ex-gelandang Tottenham Hotspur Rafael van der Vaart menilai Donny van de Beek tidak cocok bermain di Manchester United. Ia sebaiknya pindah saja ke klub lain seperti Borussia Dortmund. Donny van de Beek tampil menawan saat ia membela Ajax Amsterdam. Ia sempat dikaitkan dengan beberapa klub, salah satunya Real Madrid. Akan tetapi ia kemudian malah merapat ke Man United. Pemain Belanda itu pun digadang-gadang bakal bisa membuat permainan setan merah makin ciamik. Namun nyatanya Zong boro-boro bisa bantu MU main lebih oke. Ia malah jarang mendapatkan kesempatan main secara reguler. Rafael van der Vaart angkat bicara soal nasib Donny van de Beek. Ia menilai pemain berusia 24 tahun itu kesulitan mendapatkan jatah main reguler karena masalah teknis. Rafael van der Vaart menambahkan Donny van de Beek sebaiknya cabut saja dari Man United. Ia lebih baik pindah ke klub lain. Sebab sayang jika waktunya disia-siakan di bangku cadangan. Van der Vaart menilai Van de Beek bakal cocok bergabung dengan klub seperti Borussia Dortmund. Cristiano Ronaldo masih dipandang sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah membela Manchester United. Bersama MU lah, Ronaldo mengembangkan namanya jadi salah satu pemain terbaik di dunia. Cristiano Ronaldo tiba ke MU pada tahun 2003 di bawah Sir Alex Ferguson dari Sporting Lisbon. Saat itu dia masih sangat muda, kurus, dan dikenal sebagai pemain banyak gaya di lapangan. Meski demikian, Ronaldo berkembang begitu cepat di MU. Dia tidak berlama-lama menikmati usia muda, tapi mendewasakan diri lebih cepat untuk mencapai level top. Perkembangan pesat Ronaldo ini diakui langsung oleh Michael Clegg, mantan staf pelatih MU di masa itu. Apa katanya? Clegg menjabat sebagai Power Development Coach di MU ketika Ronaldo tiba. Saat itu dia langsung tahu bahwa Ronaldo akan jadi pemain top. Menurutnya, tahun-tahun Ronaldo di MU adalah tahun magang untuk menjadi pemain pro kelas dunia. Ronaldo mencetak 118 gol.
dalam 292 penampilan untuk MU sebelum hengkang ke Real Madrid dan tampil luar biasa di sana. Sekarang Ronaldo bermain untuk Juventus dan tampak masih menjaga ambisi yang sama untuk meraih trofi dan jadi yang terbaik. Legenda Manchester United Gary Pallister mendukung klub lamanya untuk mendatangkan Harry Kane pada musim ini. Harry Kane dikabarkan ingin meninggalkan Tottenham pada musim panas ini. Bomber asal Inggris tersebut punya ambisi untuk meraih trofi bergengsi. Sejumlah klub top Inggris pun kabarnya siap meminang Harry Kane. Selain Manchester City, pemain 27 tahun itu kabarnya juga diminati Chelsea dan Man United. Pallister percaya Manchester City sangat difavoritkan untuk mengontrak Harry Kane. Namun dia menginginkan mantan klubnya itu untuk mengalahkan The Citizen dalam perburuan Harry Kane. Pallister menilai sektor sayap kanan MU masih bermasalah. Dia mengharapkan mantan timnya tersebut untuk menghidupkan kembali minat mereka terhadap bintang Borussia Dortmund Jadon Sancho. Lini belakang Manchester United masih belum sempurna. Pallister meyakini kalau Ole Gunnar Solskjaer ingin mendatangkan bek tengah baru di musim panas. Gelandang Manchester United, Fred mengaku sangat puas dengan performanya pada musim 2020-2021. Fred menerangkan bahwa dia punya tugas khusus di lapangan. Sejak bergabung dengan United pada 2018 lalu, performa Fred terus membaik. Pada musim 2020-2021, dia memainkan 42 laga di semua ajang. Catatan penampilan Fred lebih banyak dari 2 musim awalnya. Fred kini jadi andalan lini tengah United. Duetnya dengan Scott McTominay sangat vital sebagai pivot di United. Duet ini kemudian membuat Paul Pogba harus bermain lebih melebar. Fred menyadari bahwa banyak yang tidak menganggap performa apiknya musim ini. Hal itu terjadi karena dia tidak mencetak banyak gol atau assist. Fred dinilai hanya bisa berlari dan merebut bola dari lawan. Fred membuat lini tengah United punya energi yang besar. Fred punya daya jelajah yang tinggi. Fred bisa menutup banyak ruang, sekaligus memulai transisi dari bertahan ke menyerang. Manchester United kini sedang menyusun agenda pramusim untuk musim 2021-2022. Salah satu wacana yang beredar adalah menggelar 2 laga melawan Liverpool. Manchester United punya tradisi melakukan tur keluar Eropa sebagai persiapan musim baru. Namun agenda ini tidak digelar musim 2020-2021 lalu karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pada pramusim kali ini, United juga tidak akan berpergian ke benua lain untuk menjalani laga pemanasan. United menjalani tur pramusim ke Australia dan Asia pada 2019. Sebelumnya, United terbang ke Amerika dan tur pramusim 2018. Pada 2020 lalu, United seharusnya menjalani tur pramusim ke India. Untuk musim 2021, United dipastikan tidak akan kemanapun. Rangkaian kegiatan musim baru disebut akan dimulai pertengahan Juli. United akan fokus berlatih di Carrington dan menghindari berpergian ke tempat yang beresiko tinggi. Dikutip dari Manchester Evening News, Ole Gunnar Solskjaer bulan lalu sudah membuat rencana pramusim. Ada 2 laga uji coba yang akan digelar, yakni melawan Liverpool, sekali di Old Trafford dan sekali di Anfield. Selain itu, ada juga rencana untuk menjalani uji coba dan pemusatan latihan singkat di kawasan negara Skandinavia dan Malta. Namun, rencana ini masih belum final dan mungkin akan dibatalkan. Sementara itu, jika mengacu pada kasus awal musim 2020-2021, United hanya punya 1 laga uji coba pramusim, yakni lawan Aston Villa. Saat itu, United kalah dengan skor 1-0. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun untuk bek Real Madrid, Rafael Varane. Kini seperti dilansir ABC, Manchester United kabarnya telah menawarkan kontrak berdurasi 5 tahun kepada Rafael Varane. Meski kedua klub masih belum sepakat soal biaya transfer. Kabarnya, kubu Real Madrid bersedia untuk melepaskan Varane pada musim ini. Namun sang klub pembeli harus bersedia menebus bandrol sang bek senilai 70 juta euro. Sementara itu, Varane sendiri saat ini masih belum mau dipusingkan dengan spekulasi soal masa depannya. Bek 28 tahun itu ingin sepenuhnya berkonsentrasi memperkuat Prancis
di Euro 2020. Sudah bukan rahasia lagi jika Ole Gunnar Solskjaer ingin mendatangkan sejumlah pemain pada musim panas ini, guna membuat timnya bisa bersaing memperebutkan gelar musim depan. Ole Gunnar Solskjaer sempat diklaim ingin mendatangkan striker baru ke Old Trafford. Namun, sepertinya fokus Ole Gunnar Solskjaer kini beralih ke posisi lain. Salah satu fokus pembedahan United adalah sektor bek tengah. Performa apik Bruno Fernandes bersama Manchester United mendapatkan apresiasi dari Asosiasi Pemain Profesional (FFA). Playmaker berusia 26 tahun itu masuk dalam nominasi peraih gelar FFA Player of the Year. Bruno Fernandes menjadi sosok yang amat vital bagi United selama musim 2020-2021. Dia menjadi pemain yang sangat menentukan di lini tengah Manchester United. Fernandes mencetak 18 gol di Premier League. Selain itu, Fernandes juga membuat 12 assist. Mantan pemain Sporting CP itu menjadi top skor sekaligus top assist setan merah musim ini. Bruno Fernandes tentu senang saat masuk nominasi pemain terbaik FFA. Akan tetapi bagi sosok yang pernah bermain di Udinese itu, akan terasa lebih memuaskan jika dia bisa juga memberikan gelar kepada United musim ini. Jika kami memenangkan trofi, itu adalah hal yang paling penting, kata Fernandes. Tentu bagus bagi seorang pemain untuk memenangkan penghargaan individu, dan saya tidak akan pernah mengatakan saya tidak ingin menjadi pemain terbaik di liga, atau saya tidak ingin menjadi pemain terbaik FFA. Saya ingin meraihnya, tetapi saya ingin menjadi seperti itu jika tim memenangkan trofi. Jika tim memenangkan trofi, bagi saya itu sama saja, tegas Fernandes. Bruno Fernandes menilai capaian yang diraih bukan murni kerja kerasnya secara individu. Fernandes menyebut pemain United lain pun pantas ikut senang dan layak masuk dalam nominasi yang sama.